Hai semuanya. Di depan saya ada 2 biji buah. Ada yang tahu ini buah apa? Iya, ini buah terong ya. Terongnya bulat ya, berwarna kekuning-kuningan ya. Ada yang tahu manfaat terong ini? Ini adalah terong asam ya. Terong asam jarang yang tahu kalau di kota, tapi kalau di kampung banyak yang tahu, terutama makanan-makanan kampung. Di saat-saat ada musim berbuah terong asam di ladang-ladang, itu banyak dipakai, dimanfaatkan sebagai bahan masakan sayuran ya. Terong asam tidak diketahui asal usulnya ya, tetapi terong asam bisa hidup liar di Asia Tenggara, Papua, juga Amerika Selatan. Jadi kalau Asia Tenggara di Indonesia, di daratan Kalimantan tuh banyak. Selain Kalimantan mungkin daerah lain mungkin ada ya, cuma kita belum tahu. Kalau teman-teman yang tahu boleh kasih tahu ya. Di Indonesia, setahu saya Kalimantan banyak, karena saya berasal dari Kalimantan ya. Dia bisa tumbuh subur biasanya di ladang-ladang orang ya. Terus rasanya asam ya, ada pasti asam. Terus ada juga yang rasanya terong asam yang lebih manis ya. Yang satu ini terong asam lebih asam, yang satu ini terong asam juga tapi lebih manis ya. Kasih tahu contohnya ya. Ya, pohonnya berduri ya. Daunnya juga, bawahnya lembaran daun juga berduri ya. Biasa dibuat sebagai sayuran dan campuran sambal ya. Jarang ditanam. Biasa dari biji yang kita lemparkan ke tanah, dia bisa hidup, bisa tumbuh subur ya. Tumbuh sendiri tanpa dipupuk, tanpa disiram pun bisa tumbuh. Ya mungkin di sekitar rumah, kebun atau ladang ya, dia bisa tumbuh. Keseluruhan pokok tanaman ini, terong asam ini tua, terdapat duri ya, dan berdebu, berbulu halus ya. Ada bulu-bulunya ya. Ini lihat di tangkainya ada bulu-bulunya ya. Ini berbulu halus. Pohonnya juga berbulu halus ya, dan daunnya juga bisa berbulu halus ya. Mungkin di sekitar rumah teman mungkin ada, atau friend dimanapun Anda berada pernah jumpai terong begini atau pernah makan ya. Dibuat sambal enak loh. Terus ya, kegunaannya apa? Ayo, dan khasiatnya juga apa buat terong asam? Saya paling suka terong asam ya, dimasak ikan. Enak, dimasak ayam juga boleh kok, enak juga. Apa aja ya, yang penting masak tuh enak. Terong asam kegunaannya bisa mengganti sebagai asam. Jadi masakan ikan ya, misalnya ikan asam pedas ya, dia sebagai penyedap loh. Penyedap masakan tradisional sayur asam. Bisa dimasakan ikan asam pedas ya, enak banget. Bisa juga jadikan manisan ya, manisan terong asam ya. Nah, siapa yang pernah mencicipi? Ayo, atau coba bikin juga boleh ya kalau bisa ya. Juga sebagai pasangan makan bersama sambal belacan ya. Jadi terong ini ya, terong ini dua ini contohnya ya, bisa beli di mana aja kalau ada ya. Bisa dibakar di atas kompor atau dipanggang sampai dia mateng, baru dikupas, habis itu dipotong-potong, itu dibikinkan sambal. Colek sambal tuh enak banget ya.
Kalau masih muda juga enak kalau dimasak ya. Terus biji dan akar tuh berkhasiat juga sebagai obat ya. Biji dan akar dari tanaman terong asam tuh berkhasiat sebagai obat ya. Bijinya bisa mengobati sakit gigi. Nah, sedangkan akarnya bisa direbus ya, dipakai untuk mandi, terutama saat orang lagi demam meriang ya. Terus untuk obatin luka ya, bisa juga ya, gatal-gatal serta sakit badan. Itulah terong asam ya. Itu sedikit ulasan tentang terong asam. Teman-teman pasti udah pernah mencoba ya. Saya tunjukkan pohonnya nanti sebentar ya. Iya, ini adalah pohon terong asam ya, friend. Ini ada durinya, ada duri-durinya ini. Ini hidup di belakang rumahku ya, tanpa ditanam, tapi karena hidup saya pindahkan di pojok. Ini ada bulu-bulu halusnya, ada durinya ya, tuh ya, ada durinya. Ini masih kecil, pohonnya masih kecil, ini jelek ya, ini jelek. Ini karena liar tumbuhnya. Ini juga tumbuh sendiri. Ini pohon terong asam ya, ini bentuknya seperti ini. Saya kasih contoh aja biar semuanya tahu ya. Oke, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat ilmu sedikit. Terima kasih yang sudah menonton vlogku. Jangan lupa smile and happy. Sampai jumpa.